Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tema kajian pada hari ini kita akan menyampaikan memahamkan tentang istilah ruh gentayangan. Istilah ini tentu menjadi problematik di tengah masyarakat yang tidak bisa dielakkan karena memang media yang ada di sekitar kita, baik itu media cetak atau media elektronik, yang cerita-cerita berbau mistik hampir tiap hari menjadi konsumsi masyarakat. Bahkan kemudian menjadi semacam akidah keyakinan yang kemudian membuat ketakutan yang tidak pada tempatnya. Dan hal yang sangat sering datang ke saya konsultasi mistik adalah beberapa jamaah bercerita bahwa saudaranya, bahkan dia sendiri sering melihat kepala orang meninggal dunia, ya, cuma tangannya terkadang ada kelebatan putih yang sering mengganggu, ya. Apakah itu ruh gentayangan? Karena memang di televisi seperti itu. Saya mencoba menulis tentang meluruskan pemahaman ruh gentayangan. Buku ini cukup kecil, tetapi kemudian sudah cetakan kedua, dan ini sudah habis stoknya dan sudah proses pencetakan ketiga. Dan buku kecil ini sudah membawa saya ke Sumatera untuk bedah buku di sana, dan cukup bagus untuk bagi jamaah sekalian atau para pendengar yang ingin memiliki atau menambah wawasan, meluruskan tentang ruh gentayangan ini. Salah satu ayat yang menjelaskan pemahaman ruh ada di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya Muhammad tentang ruh. Katakan Muhammad bahwa ruh itu perkara merupakan urusan Tuhan, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh ini kecuali cuma sedikit. Karena ruh ini adalah persoalan yang gaib, tentu kita harus merujuk kepada sumbernya, orang yang lebih kemudian dekat dengan Allah, yang diberikan informasi yang akurat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat dan para ulama. Maka jangan pernah memahami ruh ini dari sumber media yang tidak ada sumbernya. Karena ketika kemudian kita memahami ruh ini tidak punya sumber yang jelas, yang terjadi adalah ketakutan yang tidak pada tempatnya. Sehingga kemudian perlu diilmui. Maka di buku ini saya tulis bagaimana sih sebenarnya ketika orang meninggal dunia, orang mukmin, orang yang jahat, orang yang baik umpamanya, dia kemudian meninggal, itu ruhnya gimana sih? Maka di buku ini saya tulis salah satu hadis dari Al-Bara' bin Azib, ya, itu panjang, bagaimana ketika kemudian ruhnya orang mukmin meninggal dunia, bagaimana ketika diceritakan ruhnya orang kafir meninggal dunia. Dan hampir tidak ada keterangan dalam ayat Al-Quran, dalam tafsir, ya, bahkan kemudian dalam hadis beberapa syarat tidak dijelaskan orang meninggal dunia ruhnya kemudian gentayangan kemana-mana, menakut-nakuti orang, kemudian bahkan mendolimi orang, gak ada. Bahkan di buku ini saya tulis bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah, kemudian juga fatwa Bahsul Masail, saya tulis di sini berkenaan dengan fatwa ruh. Kalau di dalam ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 90 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahum ila yaumi yub'atsun. Demikianlah kondisi orang-orang kafir, sehingga ketika datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka kemudian mengatakan, irji'uni la'alli, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia ini agar aku mengamalkan amalan saleh, amalan kebaikan, ya Allah. Fima taraktu kalla,
Jadi agar aku berbuat amal soleh terhadap apa yang aku tinggalkan, dan sekali-kali saya tidak akan kemudian melakukan lagi seolah. Maka Allah mengatakan sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan dia di hadapan mereka ada dinding sampai hari kebangkitan. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini bercerita tentang kondisi orang kafir yang ketika diambang kematian, bagaimana mereka mengharap dihidupkan kembali. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa tidak adanya ruh gentayangan digenggam oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kemudian diantara pendengar sering mengalami penampakan saudaranya atau siapa saja, buku ini memberikan satu terapis bahwa jika kemudian ada orang sering melihat penampakan ruh, dianggap ruh, ketahuilah bahwa sebenarnya yang menampakkan itu bukan kemudian ruhnya, tetapi jin yang menyerupai orang yang meninggal dunia. Nah, kalau ada orang tiba-tiba datang utuh atau kemudian cuma kepalanya saja, saksikanlah bahwa itu jin yang menyerupai orang yang meninggal dunia. Dan biasanya ketika orang melihat gangguan seperti itu, ada yang bermasalah, dalam tanda kutip dia mengalami penyakit, dan itu tidak perlu kemudian harus dibawa ke orang pintar yang akan tambah parah lagi. Cukup harus diilmui. Paling tidak hendaklah melakukan 5 hal. Di halaman 98 sampai 99 buku ini kita memberikan terapisnya. Yang pertama adalah bimbing belajar tentang bab tauhid. Di sini sumbernya. Orang kalau tidak memahami tentang bab tauhid, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah melalui rukun iman, arkanul imannya, pelajari sampai kepada alam yang gaibnya, siapa jin, siapa iblis, siapa setan, harus diambil dari sumbernya. Bab tauhid ini penting. Ketika kemudian rusak pemahaman tauhid, maka rusak kita kemudian memahami tentang ruh ini dan hal-hal yang mistik lain, sehingga kemudian lahir ketakutan yang tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua, jadwalkan tiap pekan. Nah, syukur-syukur kemudian ada minimal lah tiap bulan terlalu lama ada ikut pengajian ya, yang diadakan para ustadz, para kiai, para habaib, untuk kemudian ikut pengajian, karena itu mencerahkan. Di saat kita kemudian sibuk beraktivitas, ada kajian. Tidak cukup kemudian lihat di YouTube, tetapi kemudian harus ada mulazamah, ketemu langsung dengan para ulama untuk belajar ilmu. Kemudian yang ketiga, menjaga yang wajib dan sempurnakan yang sunnah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Bagaimana Allah mau menjaga sementara Allah nggak dijaga? Maksudnya kata para ulama, menjaga yang perintah yang minimal sholat yang kita jaga. Alhamdulillah setelah sholat kemudian bagus kita jaga, sempurnakan yang sunnah sehingga menyempurnakan kekurangan yang wajib. Rata-rata tidak beres di dalam hal pelaksanaan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu melihat penampakan hal yang mistik. Kemudian yang keempat, awalnya harus dikerjakan rutinitas baca Quran. Dari awal, pelan, sedikit, tetapi rutin sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada kemudian 1 juz 2 bulan enggak membaca Quran. Rutinitas Quran, membaca Quran sangat dianjurkan. Kemudian yang terakhir adalah merutinkan benteng diri. Benteng diri itu adalah baca zikir pagi petang. Di sini sudah ada, bisa nanti dirutinkan baca zikir. Salah satu syekh ketika kemudian meruqyah orang yang kesurupan, kemudian jinnya mengatakan, wahai syekh, saya akan masuk ke tubuh Anda. Pasti silahkan. Tapi jin itu ketakutan, saya nggak bisa masuk karena di tubuh Anda ada zikir pagi dan petang. Bahwa ketika kita merutinkan zikir pagi petang, minimal zikir setelah sholat wajib jangan ditinggalkan. Sebelum berdoa ada baca ayat kursi 1 kali, ada kulhu, al-falak, an-nas 1 kecuali ketika masuk waktu subuh dan maghrib 3 kali, kulhu 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Kita sudah cantumkan di sini sehingga kemudian persoalan mistik ini tidak mengganggu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tercerahkan.
silahkan bisa miliki buku ini untuk kemudian bisa menjadi pencerahan dan pembelajaran bagi keluarga kita dan teman-teman atau tetangga kita yang hari ini masih terganggu dengan istilah ruh gentayangan. Bisa dimiliki juga di beberapa toko di Yogyakarta, baik toko SM maupun toko Ihya di Yogyakarta. Saya kira demikian. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.